Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang partially square structural equation modeling ya, atau PLS SEM ya, pengertian dan juga aplikasinya dengan menggunakan software Smart PLS. Oke, ini secara basicnya ya, kita bisa pahami bahwa PLS atau partially square merupakan sebuah teknik multivariat statistik gitu ya. Kalau kita berbicara multivariat, berarti pengukuran lebih dari dua variabel yang bisa digunakan untuk menangani banyak variabel respon maupun juga serta variabel eksplanatoris sekaligus gitu ya. Nah, memang keunggulannya ini ternyata tidak didasarkan pada banyak asumsi atau syarat. Misalnya asumsi normalitas data gitu ya, seperti itu. Nah, memang metode dalam PLS ini sifatnya robust gitu ya, artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi. Nah, teman-teman disarankan menggunakan PLS SEM ketika yang pertama, pengujian kerangka kerja teoritis dari perspektif prediksi ya. Ini membedakan PLS SEM dengan CB-SEM atau covariance based SEM ya, dimana kalau CB-SEM itu tentu verifikasi teori yang memang sudah robust gitu ya. Nah, kalau untuk PLS SEM itu lebih kepada dari perspektif prediksi dan juga eksplorasi untuk mengembangkan teori gitu ya. Nah, juga ketika kita model struktural kita kompleks, melibatkan banyak konstruk, indikator gitu ya, hubungan antar variabelnya dalam modelnya, juga kita disarankan menggunakan SEM. Jika kita menggunakan PLS SEM, kita bisa menggunakan sekaligus konstruk yang diukur dengan indikator reflektif maupun indikator formatif gitu ya. Nah, PLS SEM juga ini disarankan ketika ukuran sampel kita relatif kecil gitu ya, seperti itu. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya, model indikator reflektif itu seperti apa. Oke, sebagai ilustrasi teman-teman lihat di gambar ya, situ laten, terus panahnya keluar menuju ke indikatornya ya, itu berarti si laten variabel dicerminkan oleh tiga indikator ya, kalau dalam contoh di gambar. Jadi kalau model indikator reflektif itu, indikatornya merupakan perwujudan atau refleksi dari konstruknya. Oke ya, jadi ketika kita drop salah satu variabel itu, kita drop salah satu indikator ya, atau observed variabelnya, itu tidak akan mengubah esensi dari konstruknya. Misalnya apa ya, misalnya kepuasan pelanggan gitu ya, tentu direfleksikan atau dicerminkan dengan adanya intensi untuk merekomendasikan ya, adanya intensi untuk membeli lagi, adanya intensi untuk membeli lebih banyak. Jadi ketika misalnya intensi untuk merekomendasikan drop, itu tidak akan mengubah esensi dari kepuasan pelanggan itu sendiri kan gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, yang berbeda dengan model indikator formatif ya. Jadi kalau dalam model indikator formatif, perubahan dalam indikator akan menyebabkan perubahan dalam konstruk. Ilustrasinya teman-teman bisa lihat dalam gambar ya. Jadi indikator itu panahnya menuju laten. Kalau tadi laten itu dicerminkan oleh indikator-indikatornya. Sedangkan kalau formatif, indikator-indikatornya ini membentuk dari latennya gitu ya. Jadi ketika kita mendrop salah satu indikator, tentu akan mengubah esensi dari konstruknya. Contoh, kalau tadi kepuasan pelanggan dicerminkan dengan adanya intensi untuk membeli lagi, adanya intensi untuk merekomendasikan kepada orang lain, kan tercermin dari itu ya, pelanggan yang puas. Nah, kalau ini kepuasan pelanggan itu dibentuk oleh pelayanan yang baik ya, ruangan yang bersih, tarif pelayanan yang rasional misalnya ya, dan sebagainya. Jadi ini membentuk, pelayanan yang baik akan membentuk kepuasan pelanggan. Kalau tadi kan reflektif itu, kepuasan pelanggan dicerminkan oleh adanya intensi untuk merekomendasikan. Kalau ini, pelayanan yang baik membentuk kepuasan pelanggan, ruangan yang bersih membentuk kepuasan pelanggan gitu ya, seperti itu contoh sederhananya. Beberapa asumsi dalam PLS SEM itu memang
diharapkan tidak ada masalah multikolinearitas ya. Jadi hubungan antar variabel prediktor itu tentu diharapkan tidak tinggi gitu ya. Nah, dalam PLSM itu tidak mewajibkan mengikuti asumsi normalitas sebaran datanya ya. Berbeda dengan CBSEM ya, dia mempersyaratkan ada mengikuti asumsi normalitas data. Ya, juga bisa menggunakan ukuran sampel yang kecil. Ini kalau pakai CBSEM tentu akan menjadi permasalahan. Ya, terus juga tidak mengharuskan randomisasi sampel. Ya, misalnya kita sampelnya ditarik menggunakan non probability atau non random ya. Menggunakan misalnya purposive sampling, kita menggunakan accidental sampling, kan tentu itu tidak di random ya. Kita juga dapat menggunakan latent variabelnya dikotomi, ya atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, memang dalam PLSM itu modelnya adalah rekursif ya, sebab akibat atau searah gitu. Nah, softwarenya kita bisa menggunakan Smart PLS ya. Versi trialnya gratis 30 hari. Versi student gratis selamanya, tapi terbatas hanya pada 100 data ya. Silakan unduh di website resminya smartpls.com. Tampilan awal ketika kita run software Smart PLS itu kurang lebih seperti ini ya. Nanti akan ada beberapa project ya, sebelah kiri nih project explorer yang sudah defaultnya ada gitu ya sebagai latihan. Oke, kita bikin project baru ya. Klik new project ya. Nanti kita berikan nama sesuai dengan project kita. Ya, misalnya latihan PLS, misalnya seperti itu. Untuk video tutorialnya sudah saya buatkan ya di video sebelumnya. Linknya ada di dalam deskripsi ya. Silakan untuk video tutorialnya ini. Sekarang ini videonya lebih kepada penjelasannya saja ya. Oke, kemudian setelah kita buat project baru, tentu kita harus import data. Ya, kita double klik, import data, datanya diambil berupa txt maupun csv ya, atau comma separated value, comma delimited ya ambilnya. Oke, ini kalau dalam bentuk CSV dari Excel ya kita tinggal save as saja. Tapi kalau dalam bentuk txt ya kita copy paste ya datanya dari mulai indikator sampai ke data seluruhnya ke Notepad. Nah, ini setelah kita import berhasil, tampilannya akan seperti ini ya, memberikan informasi ada berapa indikator ya, ukuran sampelnya berapa, apakah ada missing value gitu ya. Seperti ini tampilannya. Nah, kita akan berlatih di video sebelumnya, kita akan berlatih membentuk model seperti ini ya. Oke, nah untuk mengeluarkan lah ya, atau bisa menghasilkan nilai-nilai koefisien untuk terkait uji validitasnya, reliabilitasnya, pathnya, jalurnya ya, kita menggunakan fitur calculate, pilih yang PLS algorithm ya. Ini silakan teman-teman ikutin saja di video sebelumnya. Kita sekarang berlatih atau mencoba memahami analisis outer model ya pada PLS ini. Seperti apa ya, atau bagaimana cara menginterpretasikan hasil luarannya gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas yang outer loading ya. Outer loading ini terkait dengan validitas butir ya. Nah, diharapkan tentu saja semua indikator lebih memiliki nilai loading faktornya di atas dari cut off-nya ya. Ya, seperti itu. Memang disarankan lebih dari 0,7 sebetulnya yang disarankan ya. Gitu. Masih bisa diterima lebih dari 0,5 dengan catatan ya validitas dan reliabilitas konstruknya terpenuhi gitu ya, atau modelnya masih baru dikembangkan. Kita bisa lihat ya dari outer loading di sini variabel laten X1 kan memiliki 3 indikator, X1.1, X1.2, X1.3. Kita lihat nilai-nilai loadingnya semua di atas 0,5 ya. Jika 0,5 kita gunakan sebagai cut off nya ya. Oke, di situ ada yang warna merah ya, 0,662, karena rujukan dari Smart PLS ini di bukunya Hare ya, itu disarankan 0,7 ya, batasannya 0,7. Ini kan 0,662 tentu dianggap belum memenuhi unsur
validitas butir gitu ya. Tapi jika kita mengacu ke batasan outer loading 0,5, tentu butir Z3 ini masih bisa dikatakan valid gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicaranya validitas butir, kita kan cek dulu nih reliabilitas dan validitas dari konstruk ya. Kita bisa lihat dari nilai Cronbach alfanya nih. Ya, kita lihat Cronbach alpha untuk X1, laten X1, X2, Y dan Z ini semuanya di atas nilai cutoff yang dipersyaratkan. Ini kita tentu berharap ya nilai ini di atas 0,7 ya, di atas 0,7 lah. Boleh dikatakan ini reliable. Ini semua reliable ya. Oke, bagaimana cara membaca yang lain? Ini kan baru Cronbach alpha ya. Nanti ada composite reliability, ada average variance extracted gitu ya. Gimana cara bacanya? Nah, untuk baca yang Cronbach alpha tadi kan disarankan lebih dari 0,7 ya. Disarankan seperti itu. Sedangkan nilai composite reliability itu disarankan memang ya dari 0,6 atau 0,7 lah minimumnya ya, atau di atas 0,6 oke lah ya, di atas 0,6. Kita bisa lihat nilai composite-nya ini semua di atas 0,6 ya, berarti which is okay. Berarti ada tercapai reliabilitas konstruk yang baik gitu ya. Jadi ada internal konsistensi lah, internal konsistensi. Jika ini diukur ke dalam diukur kembali gitu ya di responden yang berbeda, hasilnya akan konsisten. Kita bisa cek juga analisis unidimensionalitas model ya, untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dalam pengukuran. Kita lihat mengacu dari indikator composite reliability dan juga Cronbach alpha. Cut value-nya ya itu 0,7 ya. Kita bisa lihat di sini semua nilai di atas 0,7. Berarti tidak ada masalah dalam pengukuran kita. Oke, validitas berikutnya ada juga yang dikenal dengan convergent validity. Ya, pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi gitu kan. Terus kita lihat dari nilai average variance extracted ya. Acuannya memang harus ya paling tidak sama dengan 0,5 gitu ya. Kita lihat di sini nilai average variance extracted-nya semua di atas 0,5 ya. Ya, lebih dari sama dengan 0,5. Oke ya. Berarti sudah tercipta convergent validity. Ada juga diskriminan validity ya. Ini untuk menentukan apakah suatu indikator reflektif benar-benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya. Jadi setiap indikator harus berkorelasi tinggi terhadap konstruknya saja. Gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, acuannya ke nilai akar dari AV, nilai akar dari average variance extracted ya, itu nilainya harus lebih besar dari korelasi antar laten variabelnya. Untuk memudahkan kita langsung cek aja ya. Nah, ini nilai diskriminan validity-nya. Ini nilai akar dari AV ya. AV itu tadi yang nilai sini nih. Mana ya? Nah, ini ya. Ini X1 kan 0,726. Diakarkan ya nilainya ya ini. Ya, ini. Jadi nilai akar dari AV-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Ini ya, ini kan X1 0,852. Ini kan nilai ininya ya, akar AV-nya. Ya di sini ya, kita bisa lihat dari acuan di sini. Kemudian X1 dibandingkan X1 dikorelasikan dengan S2 nilainya 0,485. X1 dengan Y 0,477, X1 dengan Z 0,13. Jadi ini bisa memenuhi unsur diskriminan validity. Berarti benar-benar dia berbeda antara satu laten dengan laten lainnya gitu ya. Ya, seperti ini. Lihat ini X2 sama X2 ya, 0,855 lebih tinggi dibandingkan X2 dengan korelasi X2 dengan laten lainnya. Oke, ini bisa juga dilihat dari nilai cross loading ya, cross loading dari itemnya ya. Dan itemnya kalau tadi kan dilihat dari nilai Fornell-Larker criterion ya. Kalau ini kita bisa lihat dari cross loadingnya ya. Kita bisa lihat di sini indikator-indikator
X1.1, X1.2, X1.3 ya, korelasinya itu lebih tinggi dibandingkan X1.1 dengan X2 ya, cuma 0,330. X1.1 dengan Y cuma 0,368. X1.1 dengan Z 0,594. Jadi masih lebih tinggi X1.1 dengan X1 karena memang X1.1, X1.2, X1.3 adalah miliknya X1, terkonfirmasi ya. Maka pendekatan confirmatory factor analisisnya seperti itu. Kita mengkonfirmasikan bahwa butir-butir ini adalah milik pengukuran dari latennya gitu ya. Oke, kita bisa cek juga di nilai ini ya, HTMT seperti itu ya, harus di bawah 0,9 ya untuk memastikan validitas diskriminan validitinya oke gitu ya. Ini oke lah ya, kita bisa lihat semua di sini nilainya kurang dari 0,9. Nah, kita bisa cek juga sih collinearity statistik gitu ya. Jadi tidak ada korelasi yang signifikan lah gitu ya antara variabel prediktornya gitu ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ini di tingkat indikator ya, di tingkat indikator semua tidak ada yang nilai variance inflation faktornya itu lebih dari 5 ya, tidak ada ya, semuanya di bawah 5 ya. Jadi tidak ada masalah multicollinearitas di sini. Oke, sekarang kita cek analisis inner model. Tadi kan outernya ya, outer itu tadi kan bicaranya validitasnya ya kan, ada discriminant validity, ada convergent validity kan, ada construct validity, itu juga ada reliability, reliability ya, internal konsistensi gitu kan. Sekarang kita bicara inner modelnya. Oke ya, kalau inner model nanti akan berbicaranya oke sebentar. Kalau dalam inner model itu bicaranya nanti berapa besar ya pengaruh yang muncul dari setiap jalurnya gitu, X1 ke Y itu seberapa besar pengaruhnya ya. Terus nanti ada pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung ya kan, sesuai dengan gambar yang model yang kita bentuk gitu. Direct effect atau pengaruh langsung ya, dia merupakan pengaruh langsung dari sebuah konstruk atau variabel laten exogen terhadap variabel laten endogen ya. Karena ini sudah standardized, maka nilai direct effect-nya atau nilai path koefisiennya itu berkisar antara min 1 hingga 1 seperti nilai koefisien korelasi ya gitu. Jadi ini nilainya sudah di standardized. Kita bisa lihat di sini ya nilai path koefisien. Jadi besar pengaruh X1 ke Y itu besar pengaruhnya 0,303. Pengaruh langsung X1 ke Z 0,342 ya. Pengaruh langsung X2 ke Y 0,356. Pengaruh langsung X2 ke Z 0,163 ya. Seperti itu cara bacanya. Ini ya kalau dalam bentuk gambar ya, ini pengaruh langsung X1 ke Y, ini besar pengaruhnya 0,303. Pengaruh langsung X2 ke Y 0,356. Pengaruh langsung X1 ke Z 0,342 ya. Gitu cara baca. Ini kan koefisien path-nya ya, koefisien jalurnya. Ini nilai koefisien tadi loading faktornya kan, outernya ya. Ini kita bisa cek tadi validitasnya kan ya, harus di atas 0,5 ya gitu ya. Disarankan 0,7, disarankan, lebih bagus lah gitu ya. Nah, ini kita baru dapat nilai koefisiennya saja, tapi kita belum tahu apakah pengaruhnya ini signifikan atau enggak secara statistik gitu ya. Kita cek nanti di analisis yang tahap berikutnya, di bootstrapping. Ini indirect effect misalnya gini, ini kan X1 langsung ke Y ya, X1 juga ada yang langsung ke Z, tapi kita bisa ada indirectnya, X1 ke Z tapi melalui Y. Jadi Y di sini perannya sebagai mediasi ya, perannya mediasi, dia memediasi hubungan antara X1 dengan Z ya. Besar pengaruhnya bagaimana ya, kita lihat di output hasil analisis indirect effect. Ini ya, X1 ke Z tapi melalui Y itu 0,101, X2 ke Z melalui Y 0,119 ya. Mungkin gambar ini lebih membantu ya slide ini ya,
Tadi kan ketika direct effect X1 ke Y 0,303 ya. Nah, X1 ke Z 0,342, Y ke Z 0,335. Jadi indirect effect X1 ke Z melalui Y berarti besar pengaruh X1 ke Y ya 0,303 dikali besar pengaruh Y ke Z ya. Y ke Z di sini adalah 0,335 sehingga besar pengaruh tidak langsungnya adalah 0,101. Seperti itu cara menghitungnya ya. Sedangkan total effect adalah gabungan dari nilai direct effect dengan indirect effect ya. Nah, contoh di sini X1 ke Z berarti kan ada yang X1 langsung ke Z ya 0,342, ada juga X1 ke Z melalui Y tadi adalah 0,101. Ini adalah total effect-nya. Ya, ini F square itu menjelaskan besar pengaruhnya, apakah ya boleh dikatakan bisa diabaikan, kan dianggap nggak ada gitu ya, harus di bawah 0,02 ya. Dari 0,02 sampai 0,14 ada pengaruhnya tapi kecil gitu cara bacanya ya. Dari 0,15 sampai 0,35 berarti pengaruhnya sedang ya. Di atas 0,35 pengaruhnya besar. Dan kita bisa lihat bahwa X1 ke Z lah ya yang pengaruhnya sedang, yang lainnya boleh dikatakan pengaruhnya kecil ya, pengaruhnya kecil gitu. Namanya besar pengaruh yang paling besar ya X1 ke Z ya. Oke. Sedangkan kalau R square ya atau koefisien terminasi itu kan menjelaskan ya seberapa besar sih keragaman sebuah variabel endogennya bisa dijelaskan oleh variabel eksogennya. Kita bisa lihat di sini untuk kriterianya ya, setidaknya kalau pengen menjelaskan tingkat kekuatannya gitu ya, setidaknya 0,5 lah ya, karena itu menjadi cerminan bahwa model kita moderat lah paling tidak ya, sedang gitu ya. Kita bisa lihat di sini R square-nya untuk Y itu kan dibentuk oleh X1 sama X2. R square-nya 0,323. Memang disarankan kita lihat yang adjusted ya. Ya, berarti 0,309 atau 30,9%. Variabilitas dari variabel Y bisa dijelaskan oleh X1 dan X2 gitu ya. Dok, ya lumayan sih segini ya. 30,9% itu ya nggak lemah-lemah amat ya. Ya agak sedang lah ya, agak sedang seperti itu. Oke, ini R square atau koefisien determinasi. Kemudian untuk bisa tahu model fit atau tidak, kalau di Smart PLS kita bisa lihat ke nilai RMS theta ya, atau root mean square theta ya. Bisa juga ke nilai SRMR atau standardized root mean square, dan juga ke NFI atau norm fit index ya. Kita bisa lihat di sini disarankan sih nilai untuk RMS tetanya di bawah 0,102. Di sini hasil kita 0,259 ya. Untuk parameter RMS theta memang tidak fit ya, tapi kita bisa lihat yang lain. Misalnya SRMR ya. SRMR kita 0, yang saturated model saja 0,097 ya, berarti kan di bawah 0,1. Oke lah ya. Terus kemudian nilai NFI-nya itu kita lihat 0,678 ya. Jadi kalau mengacu ke SRMR berarti model kita sudah fit ya, nggak masalah ya. Kita yang penting ada satu saja yang fit ya. Kalau di CBSM bahkan kita cek dulu di absolute fit index-nya gimana, di parsimony fit index gimana ya, kemudian di other fit-nya seperti apa gitu ya. Nggak mesti semua terpenuhi sih ya, minimum satu lah dari setiap kriteria tersebut terpenuhi, bisa dikatakan model kita sudah fit gitu. Nah, sekarang kita masuk ke analisis bootstrapping ya. Yang pertama kita menggunakan metode basic ya. Nah, nanti ketika melakukan analisis bootstrapping pilihnya yang basic ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi
Tadi kan pad koefisien besar pengaruh X1 ke Y, besar pengaruhnya kita cek ada di kolom yang original sampel ya, 0,303. Nah ternyata nilai P statistiknya 2,492. Jadi kan dia untuk bisa signifikan secara statistik lebih dari 1,96 atau nilai P value nya di bawah 0,05 ya. Jadi X1 ke Y pengaruhnya positif dan juga signifikan secara statistik. Artinya jika X1 bertambah atau meningkat ya, Y juga akan meningkat gitu ya. Sedangkan untuk yang X2 ke Z itu merah tuh ya, karena P value nya 0,149 ya, lebih besar dari 0,05 atau nilai P statistiknya 1,447 itu di bawah 1,96 karena nilai alfa 5% di tabel Z itu ada 0,05 ya gitu. Sorry, nilai saya jadi salah ya, nilai alfa 5% di tabel Z adalah 1,96 ya. Ini nilainya di bawah 1,96 ya, berarti pengaruh X2 ke Z pengaruhnya tidak signifikan ya. Nah ini indirectnya X1 ke Z melalui Y, ternyata P value nya juga 0,06, berarti kan lebih dari 0,05 ya. Berarti pengaruh indirect effect-nya tidak signifikan. Jadi Y tidak signifikan dalam memediasi X1 ke Z, tapi Y signifikan dalam memediasi hubungan antara X2 sama Z ya. P value nya 0,019 itu di bawah 0,05. Ini total effect-nya ya. Tadi ada direct, indirect, sekarang yang total effect-nya semua signifikan. Oke, ini untuk bicara outer loading. Outer loading tuh tadi kan harus di atas 0,5 ya, di atas 0,5. Jika signifikan statistik ya dia harus di bawah 0,05 gitu kan. Makanya tadi nilai auto loading kan ada yang merah tuh, saya bilang kan oke lah, nggak apa-apa karena acuan kita yang 0,5. Ternyata secara statistik ya dia signifikan ya, berarti tidak perlu di drop item tersebut. Nah ini kalau metodenya komplit ya. Kalau tadi kan metode basic, ini metodenya komplit ya. Nanti di pilihan bootstrappingnya pilih yang komplit bootstrapping ya. Oke, nah kalau complete bootstrapping itu nanti akan memberikan output yang lebih lengkap gitu ya. Selain data yang seperti tadi ada di yang basic ya, di yang metode complete kita bisa tahu juga R square-nya ya, R square-nya ya, R square apa namanya yang muncul ketika kita menggunakan opsi apa namanya bootstrapping yang komplit gitu ya. Oke, ini bisa tinggal kita lihat-lihat saja ya, cara menerjemahkannya sama sih seperti yang tadi. Oke, ini kemudian nah ini untuk yang F square-nya ya, F square-nya ini kan ya boleh dikatakan ini merah semua ya. Kenapa? Karena memang tadi kan nilainya itu kecil kan ya, agak kecil tadi itu gitu ya. Nah ini kalau menggunakan ya blindfolding ya, ini digunakan untuk menilai tingkat relevansi prediksi dari sebuah model konstruk ya. Kita mengajukan nilai Q square harus lebih dari 0,05 gitu ya, agar bisa dikatakan sebuah model konstruk itu relevan, yakni variabel-variabel eksogen yang digunakan memprediksi variabel endogen sudah tepat. Kita bisa lihat tuh nilai kita ya, berapa dia gitu kan. Ternyata lebih dari 0,05 ya. Ini kan untuk mengkonfirmasi ya temuan yang R square tadi dikonfirmasikan juga di sini gitu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jika ada yang kurang jelas dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.